Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, diakui atau tidak diakui, manusia punya berbagai macam kesibukan di dalam kehidupannya. Sampai-sampai terkadang kita merasa bahwa waktu 7 kali 24 itu tidak cukup bagi kita. Kita memerlukan waktu yang lebih panjang dan lebih panjang lagi untuk menyelesaikan berbagai kesibukan kita. Namun sayangnya, ketika manusia begitu sibuk, ada begitu banyak hal juga yang dilupakan oleh manusia. Misalnya, ada seseorang yang saking sibuknya sampai-sampai melupakan keluarganya yang ada di rumah. Ada orang yang begitu sibuk sampai dia lupa untuk makan. Ada orang juga yang begitu sibuk sampai-sampai dia lupa waktu. Dan seterusnya. Sayangnya, di dalam kondisi spiritualitas pun manusia seringkali lupa untuk berdoa. Nah, hal tersebut juga terjadi di dalam diri setiap kita sebagai orang percaya. Terkadang kita lupa untuk berdoa, bahkan kita seringkali ingat untuk berdoa, namun kita malas untuk berdoa. Hari ini saya ingin membagikan 2 tips bagaimana kita tidak lupa berdoa dan terlebih kita tidak malas atau kita bisa mengatasi rasa malas untuk berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, yang pertama, kita harus menyadari bahwa doa adalah anugerah yang Allah berikan buat setiap kita. Memang benar semua agama di dunia ini mereka berdoa. Tetapi tidak semua agama berdoa kepada Allah yang benar. Kita sebagai orang percaya, kita diberikan anugerah untuk bisa berdoa kepada Allah yang benar. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan setiap kita untuk memanggil Allah Bapa itu ya Aba, ya Bapa, yang artinya adalah ya Bapakku yang terkasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah adalah Allah yang tidak hanya ada di atas, tetapi Dia juga adalah Allah yang imanen, yang ada di dekat kita. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa ketika doa itu menjadi sebuah anugerah buat kita, maka kita harus meresponi anugerah itu. Kita tidak boleh memandang doa hanya sebagai kewajiban spiritual saja. Terlebih dari itu, kita harus memandang doa itu adalah hak setiap kita untuk boleh bertemu dengan Bapa kita yang terkasih dan menikmati relasi di dalamnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya menyadari bahwa doa itu adalah anugerah, namun kita juga harus melatih diri kita untuk berdoa. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, Rasul Paulus berbicara kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Dia berkata demikian, latihlah dirimu beribadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahasa Yunani yang dipakai di dalam bagian itu adalah eusebiao, yang sebenarnya bukan diartikan sebagai ibadah secara fisik yang dilakukan setiap hari Sabat, melainkan lebih kepada kesalehan. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat tersebut dikatakan, latihlah dirimu untuk hidup beribadah. Atau dengan kata lain, kita diminta untuk melatih hidup kita untuk dengan sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Memiliki sikap hati yang beribadah. Salah satunya adalah sikap hati untuk sungguh-sungguh mau berdoa kepada Tuhan. Kita tidak hanya berpangku tangan dan menunggu kita mood untuk berdoa, tapi terlebih dari itu kita harus melatih diri kita secara sadar untuk berdoa kepada Tuhan. Terlepas dari rasa lelah yang ada, terlepas dari rasa malas yang ada, kita harus minta kepada Roh Kudus supaya kita bisa mengalahkan itu semua dan kita mulai berdoa dan menikmati relasi kita dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk semakin hari semakin giat berdoa kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak, saya rindu berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana Engkau sendiri Allah yang boleh campur tangan di dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu kesibukan kami membuat kami seringkali lupa dan malas untuk berdoa. Tapi firman-Mu mengingatkan setiap kami supaya kami menyadari bahwa doa itu adalah anugerah yang Engkau berikan buat setiap kami. Dan kami harus melatih diri kami untuk beribadah kepadamu.
Tuhan tolong kami untuk memiliki sikap hati yang beribadah. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Tuhan sertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.